Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari STI Mahardika Surabaya, Prodi Manajemen. Di sini kami akan mempresentasikan global marketing yang diampuh oleh Dr. Ririn Andriana, STMM, yang membahas tentang global marketing strategi. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, Miftahul Jannah, NIM 2121033. Ada kedua, Fitri Ananda 212100408. Dan yang ketiga, saya sendiri, Nadia Ayu Maharani, NIM 212101116. Oke, sebelum itu saya akan mempresentasikan apa sih global marketing. Global marketing adalah strategi yang mencakup berbagai negara dari beberapa daerah yang berbeda di dunia dan bertujuan untuk mengkoordinasikan pemasaran perusahaan di pasar negara tersebut. Dalam pengaplikasikannya, global marketing strategi tidak selalu mencakup semua negara, tetapi diterapkan dalam beberapa wilayah, biasanya dibagi secara regional. Strategi pemasaran secara regional merupakan koordinasi dalam pemasaran di suatu wilayah. Komponen global marketing strategi. Pada dasarnya, global marketing strategi memiliki beberapa komponen yang dijalankan pada setiap cabang atau anak perusahaan di negara lain. Komponen tersebut antara lain: pertama, nama merek yang identik; kedua, kemasan seragam; ketiga, produk terstandar; keempat, pesan iklan serupa; kelima, pengenalan produk yang tersinkronisasi; keenam, kampanye penjualan yang terkoordinasi. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh anggota saya, Mbak Fitri. Selanjutnya ada strategi memasuki pasar global. Yang pertama ada import produk, lisensi, franchise, joint venture, investasi langsung, dan partnership. Manfaat global marketing strategi yaitu salah satunya adalah kemampuan membuka peluang pertumbuhan baru dengan memasuki pasar luar negeri yang belum dimanfaatkan. Perusahaan dapat mengakses basis pelanggan yang lebih besar dan menghasilkan aliran pendapatan tambahan. Selain itu, pemasaran global memungkinkan dunia usaha untuk sehingga mengurangi risiko jika ada yang mengandalkan pasar domestik. Strategi pemasaran global yang dijalankan dengan baik dapat meningkatkan citra merek dan reputasi perusahaan di berbagai negara. Nah, selanjutnya juga ada cara mengembangkan partisipasi pasar global. Yang pertama, mutu produk. Untuk terjun ke dalam bisnis global harus memperkuat mutu produk yang ditawarkan oleh suatu perusahaan agar dapat memenuhi ekspektasi pasar yang dirancang. Karena pasar global yang akan lancar cenderung memiliki karakter yang sebagian diantaranya lebih selektif dalam memilih produk. Kedua, ada selera pasar. Nah, selera pasar sebagai perusahaan perlu memahami dan mempelajari kebutuhan dan karakteristik pasar di luar negeri. Dengan begitu kita dapat menentukan nih negara mana yang kemungkinan akan jadi pasar yang baru bagi bisnis yang sedang dijalankan. Ketiga, ada selera konsumen. Selera konsumen juga sangat penting untuk diperhatikan ketika sudah mengetahui pasar mana yang akan dituju. Harus melakukan penyesuaian produk untuk mencocokkan produk yang akan kita tawarkan ke karakter pasar yang akan dituju. Selanjutnya akan disampaikan oleh anggota kelompok saya, Kak Miftah. Kelebihan global marketing strategi. Kelebihan menggunakan strategi marketing dapat membantu perusahaan untuk memaksimalkan efektivitas pemasaran produk atau jasa yang dimiliki. Kelebihan yang pertama yaitu target pasar lebih terfokus, pengembangan produk lebih mudah, biaya lebih efisien, dan menjadi pesaing yang lebih kuat secara domestik maupun internasional. Selanjutnya, kekurangan global strategi marketing. Jika suatu hal memiliki kelebihan, pasti
hal tersebut juga memiliki kekurangan. Yang pertama, menghadapi resiko ekonomi. Yang kedua, proses mengolah secara strategi menjadi penuh tantangan dan lebih kompleks. Yang ketiga, menemukan kesamaan di pasar maupun kapabilitas menjadi lebih sulit. Yang terakhir yaitu untuk memperoleh dan mengeksploitasi keuntungan adalah tindakan yang tidak mudah ataupun tidak otomatis. Kesimpulan dari presentasi kali ini yaitu keberhasilan perusahaan global di pasar dunia karena kemampuan mereka dalam mengemas strategi pasar global yang disesuaikan dengan kebutuhan secara politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Secara politik, ekonomi, sosial, budaya, geografis, dan teknologi. Kondisi pasar negara memiliki ciri khas yang berbeda-beda. Dengan demikian, perusahaan global akan sukses bersaing di pasar global jika mereka mampu mengemas strategi pemasaran global dengan baik dan disesuaikan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.